inquiry itu terjadi. Kalau inquiry terbimbing artinya di sini masih dibutuhkan bimbingan dari guru. Tetapi yang inquiry bebas itu benar-benar diserahkan atau dibiarkan siswa yang secara aktif untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Dan tentunya permasalahan di sini adalah permasalahan pembelajaran. Target yang hendak dicapai tentunya adalah tujuan pembelajaran tadi. Model ini juga sering dinamakan dengan heuristik ya, model heuristik yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya saya menemukan ya. Jadi siswa itu menemukan sendiri apa yang sedang dipelajari. Nah, ketika menerapkan model inquiry ini tentunya peran seorang guru adalah bagaimana merangsang atau mengkondisikan sehingga siswa tersebut bisa menemukan itu. Jadi bukan berarti ketika kita menerapkan model inquiry, kemudian peran guru bisa bebas dari tugasnya, tidak juga. Karena justru di sini peran guru itu adalah bagaimana bisa merangsang atau si siswanya itu untuk bisa aktif menemukan, merangsang bagaimana proses berpikir, merangsangnya dengan apa, bisa dengan pertanyaan-pertanyaan kah, atau mengajukan permasalahan-permasalahan yang dengan rangsangan dari gurunya ini aktivitas berpikir siswa itu jadi terpicu dan siswa bisa menemukan. Dan tentunya di sini juga peran guru sebagai pengarah tadi. Karena ketika dibebaskan siswa berpikir kritis, bisa saja dia akan kemana-mana. Pembelajaran tetap harus terkontrol, terfokus pada tujuan yang hendak dicapai tentunya. Berikutnya yang juga sering digunakan atau diterapkan di dalam pembelajaran adalah model pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini di dalam model ini rangkaian aktivitas pembelajarannya menekankan kepada proses penyelesaian masalah. Dan proses penyelesaian masalah itu dilakukan secara ilmiah. Nah, pada model pembelajaran berbasis masalah ini sebenarnya kita sebagai seorang guru mencoba membelajarkan siswa kita sebagai seorang saintis ya. Dia diminta untuk bisa menerapkan langkah-langkah dari metode ilmiah sebagaimana seorang saintis bekerja. Itu yang menjadi karakteristik dari model ini. Baik, nah kita lihat ada 3 ciri utama dari model pembelajaran berbasis masalah ini. Rangkaian aktivitas pembelajarannya, jadi ada kegiatan yang harus dilakukan siswa. Siswa aktif berpikir, aktif berkomunikasi, mencari, mengolah data, dan menyimpulkan. Ini ciri yang pertama dalam aktivitas pembelajaran berbasis masalah tadi. Kemudian aktivitas pembelajarannya difokuskan pada penyelesaian masalah. Jadi di sini di dalam model pembelajaran berbasis masalah ini menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Mungkin mahasiswa semua bertanya, masalahnya apakah diberikan oleh guru atau kelompok-kelompok siswa sendiri yang mengemukakan? Itu bisa saja dua-duanya, tergantung kondisi kelasnya, tergantung juga tingkat usia si siswa kita di kelas. Memungkinkan yang mana? Bisa misalnya permasalahannya dari gurunya, bisa juga guru hanya memicu sehingga siswa sendiri yang menemukan permasalahannya, permasalahannya tadi, kemudian mereka yang aktif untuk berpikir, berkomunikasi, mencari informasi-informasi, mendapatkan data-data dan mengolahnya serta menarik kesimpulan. Itu bisa. Intinya model pembelajaran berbasis masalah tidak mungkin terjadi tanpa ada masalah yang mengawali proses pembelajaran tersebut.
Nah, pemecahan permasalahan tadi menggunakan pendekatan berpikir ilmiah. Jadi berpikir ilmiah itu adalah proses berpikir yang menggunakan logika, baik itu logika deduktif maupun induktif, dan tentunya dilakukan secara sistematis dan empiris. Itu yang tadi Bu katakan, bahwa melalui model ini sebenarnya kita melatih ya siswa kita untuk bisa bekerja sebagai seorang saintis tadi. Nah, berikutnya adalah model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, model ini pertama kali dikembangkan dalam pembelajaran sosial IPS seperti itu. Nah, bukan berarti tidak bisa juga kita terapkan dalam pembelajaran biologi. Nah, model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini diawali dengan menelaah fakta-fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Jadi kita kaitkan dengan pengalaman siswa. Nah, di sini tentunya seorang guru harus paham betul siswa kita seperti apa. Kira-kira pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya itu seperti apa. Jadi itu yang menjadi dasar dari penerapan model ini. Nah, konsep penting pada model pembelajaran ini adalah pertama, bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir. Jadi mengembangkan kemampuan berpikir siswa kita. Dan tujuan dari penerapan model ini adalah siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan atau ide melalui kemampuan berbahasa verbal, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Nah, artinya di sini siswa kita dirangsang untuk mau mengungkapkan gagasan. Jadi dia harus bisa menyampaikan secara verbal gagasan-gagasannya. Tentunya gagasan-gagasan itu yang berkenaan dengan tadi pengalaman-pengalamannya. Yang kedua, telaahan fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial tadi itu akan kita jadikan sebagai dasar pengembangan kemampuan berpikirnya. Nah, pengembangan gagasan dan ide-ide tadi didasarkan pada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari-hari, atau berdasarkan kemampuan anak untuk mendeskripsikan hasil-hasil pengamatan mereka terhadap berbagai fakta dan data yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sasaran akhir ya. Sasaran akhir dari model ini adalah kemampuan anak untuk memecahkan masalah-masalah sosial sesuai dengan taraf perkembangannya. Jadi masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya. Ini targetnya. Jadi kita awali dengan dia sendiri, mereka sendiri, siswa sendiri yang mengemukakan ide-idenya. Kemudian dari ide-ide atau gagasan-gagasan tadi kita melatih kemampuan berpikir dia dengan cara mereka, siswa tadi kita latih untuk bisa mengungkapkan dengan kata-kata apa yang menjadi ide atau permasalahan, kemudian bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga sasaran akhir ini akan tercapai. Nah, kemampuan memecahkan masalah sebenarnya tentunya juga harus sesuai dengan taraf perkembangannya. Terkadang kita sebagai seorang guru itu suka menganggap siswa kita tidak mampu. Misalnya untuk siswa-siswa level atau kelas rendah nggak mungkin dong dia bisa memecahkan permasalahan. Sebenarnya tidak juga. Cara kita sebagai seorang guru memandangnya yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Artinya ketika kita ngajar di kelas level rendah misalnya tentunya permasalahan-permasalahan yang mampu dia pecahkan adalah permasalahan-permasalahan yang memang sesuai dengan logika berpikir mereka. Bukan berarti dia tidak bisa untuk diajak atau untuk dirangsang untuk memecahkan permasalahan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan kehidupan atau keseharian mereka ini. Baik.
Berikutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Ini kelompok model pembelajaran yang sangat-sangat banyak ya, sangat berkembang. Banyak sekali model-model pembelajaran yang merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif. Seperti kemarin yang sudah Anda bahas, itu rata-rata berada di ranah ini ya, model pembelajaran kooperatif. Yuk, sebenarnya pada model pembelajaran kooperatif ini apa sih karakteristiknya ya? Walaupun banyak model yang berkembang di ranah ini, pasti ada kesamaan karena dia sama-sama berada di ranah ini. Yang pertama kita lihat karakteristik dari model pembelajaran kooperatif itu adalah sistemnya adalah tim kecil. Kalau dulu disebutnya sebelum guru-guru mengenalnya ini kelompok, belajar kelompok katanya. Tetapi belajar kelompok itu tidak persis sama dengan belajar menerapkan model kooperatif karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita mencoba menerapkan model ini. Jadi tidak hanya sekedar membagi siswa menjadi kelompok-kelompok belajar, tetapi ada syarat-syarat lain yang mesti terpenuhi. Di sini sebentar. Baik, tayangannya masih terlihatkah, teman-teman? Masih, insya Allah ya. Oke. Baik, sistemnya kelas dibagi menjadi tim kecil ya, jadi 4 atau sampai 6 siswa secara heterogen. Ini kata kuncinya. Kelompok harus terdiri atas siswa yang heterogen. Nah, memaknai heterogen ini nih yang terkadang juga macam-macam ya. Kalau kita lihat dari syarat dari pembelajaran kooperatif, heterogen dari segala hal. Misalnya, kalau di kelas biasanya guru kan berpatokan pada kemampuan siswa atau kecepatan belajar siswa. Ya. Nah, di dalam kelompok belajar kooperatif, maka dilihat dari kemampuan siswa ini harus beragam. Jadi jangan ada kelompok yang terdiri atas siswa-siswa yang cepat belajar, kemudian ada yang lambat belajar. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu kalau kita akan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Jadi benar-benar harus heterogen. Perhatikan juga misalnya dari latar belakangnya, dari gaya belajarnya dan lain-lain. Sehingga kelompok-kelompok itu benar-benar adalah kelompok-kelompok yang heterogen. Kemudian sistem penilaiannya. Pada model pembelajaran kooperatif, nilainya itu adalah nilai kelompok. Reward atau hadiah itu adalah untuk kelompok. Sehingga kelompok harus mampu menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Dan prestasi yang dipersyaratkan ini itu merupakan tanggung jawab dari setiap anggota kelompok. Ya, jadi tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab dari 1 atau 2 anggota saja. Jadi di dalam pembelajaran kooperatif ini, semua anggota kelompok harus saling ketergantungan positif. Jadi misalnya ketika kelompok itu dibagi secara heterogen tadi, misalnya di kelompok itu ada siswa yang memang cepat belajar, mereka tidak bisa merasa bahwa dia yang utama. Dia yang bisa memberikan nilai untuk kelompoknya. Tidak. Tetapi peran dia di sini yang cepat belajar tadi adalah bagaimana dia bisa berbagi dengan teman-teman sekelompoknya, bisa membawa semua teman-teman sekelompoknya ini untuk bisa memberikan sumbangan prestasi yang mana prestasi itu menjadi nilai untuk kelompoknya. Jadi seperti itu. Itu yang disebut dengan ketergantungan positif. Selama ini siswa ketika dia belajar kelompok kan merasa bahwa siswa yang lambat belajar merasa tergantung pada temannya yang cepat. Dan teman yang cepat ini merasa, wah teman saya ini hanya membebani saja. Ini jadi anggota kelompok, numpang nama seperti itu. Nah dalam model pembelajaran kooperatif ini tidak boleh terjadi. Ini yang perlu diperhatikan oleh seorang guru bagaimana supaya
Semua siswa di dalam kelompok itu memang punya ketergantungan positif, saling mendukung, saling memberikan kontribusi untuk kelompoknya. Itu yang penting diperhatikan oleh seorang guru. Kemudian, tadi ketergantungan positif tadi memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompoknya. Jadi masing-masing individu itu punya tanggung jawab terhadap kelompoknya. Nah, keterampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok ini sangat penting, ya, sangat penting. Setiap individu, jadi karakteristiknya, setiap individu akan saling membantu, kemudian mempunyai motivasi untuk keberhasilan kelompok, jadi harus maju bersama-sama. Dan setiap individu itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi demi keberhasilan kelompok tadi. Jadi ini yang perlu dilatih di dalam model pembelajaran ini. Karena memang kalau kita berbicara tentang model pembelajaran ranah kooperatif, ini adalah target pembelajarannya itu tidak hanya ketercapaian tujuan pembelajaran, tetapi adalah melatih keterampilan sosial dari para siswa. Jadi kalau kita lihat latar belakang dari model ini adalah menganggap siswa itu, dasar pemikirannya adalah siswa itu adalah bagian dari masyarakat yang nanti akan terjun ke masyarakat, sehingga ketika dia merupakan bagian masyarakat dan akan terjun ke masyarakat, perlu suatu keterampilan yang disebut dengan keterampilan sosial. Dan keterampilan sosial ini tidak akan bisa didapatkan serta-merta oleh seorang anak tanpa adanya latihan. Nah, latihan itu bisa diperoleh oleh siswa selama proses pembelajarannya, terutama ketika seorang guru menerapkan model-model pembelajaran dalam ranah model kooperatif. Jadi itu. Jadi di samping mencapai tujuan pembelajaran juga untuk mempersiapkan siswa tadi sebagai bagian dari masyarakatnya dengan keterampilan-keterampilan sosial yang dibutuhkan nanti ketika dia berada di tengah masyarakat. Ini ya, ada 4 unsur penting dalam model kooperatif tadi. Adanya peserta di dalam kelompok, adanya aturan main kelompok, dan adanya upaya belajar. Jadi upaya belajar dari semua anggota kelompok. Kemudian ada tujuan yang harus dicapai. Tadi tujuan pembelajaran dan tujuan keterampilan sosial tadi. Ini unsur penting yang perlu ada dalam model kooperatif tadi. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan dicatat dulu. Kita buka sesi diskusi di akhir nanti ya. Berikutnya ada model pembelajaran kontekstual. Contextual teaching and learning ya. Nah, kalau ini, model ini menekankan proses keterlibatan siswa secara penuh dalam pembelajaran. Menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Nih ya. Ini kata kuncinya, menemukan dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyatanya. Dan siswa juga akan dapat diupayakan ya tentunya melatih siswa itu untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan yang kita tambahkan, tetapi bagaimana setelah dia tahu itu dia juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Ini yang menjadi karakteristik dari model kontekstual ini. Nah, ada 3 hal penting di dalam model ini. Pertama adalah menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan tadi materi berkaitan dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian proses belajar berorientasi pada pengalaman langsung. Jadi tadi materi ini dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman siswa.
Nah, dari pengalaman-pengalamannya tadi, dia akan dapat mencari dan menemukan sendiri target pembelajaran tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa didorong untuk dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyatanya. Siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyatanya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya tadi. Diharapkan setelah pembelajaran, siswa berperilaku sebagaimana hal yang ditemukan dalam pembelajarannya. Misalnya ketika kita membelajarkan tentang bagaimana mengelola lingkungan, maka prinsip pengelolaan lingkungan tidak hanya sekedar menjadi tambahan pengetahuan bagi siswa, tetapi siswa tersebut harus bisa menerapkannya dalam kehidupannya. Jadi tidak sekedar hanya tahu, paham, tapi sampai pada tahap menerapkan. Nah, tentunya kalau tiga hal ini terlaksana, maka pembelajaran itu menjadi suatu pembelajaran yang akan menjadi pengalaman yang sangat berkesan, tersimpan di dalam memori jangka panjang dari siswa tadi. Karena dia langsung juga bisa menerapkannya. Berikutnya model pembelajaran PAIKEM ya. Nah, model ini adalah dirancang untuk mengaktifkan siswa, mengembangkan kreativitas, tetapi juga tetap memperhatikan efektivitasnya dan aspek menyenangkan. Jadi sebenarnya model pembelajaran PAIKEM ini berupaya supaya pembelajaran itu bukan menjadi suatu beban bagi siswa. Jadi siswanya belajar dengan senang hati ya, tanpa merasa ini menjadi suatu hal yang berat ya. Itu yang diusung oleh model ini. Jadi pembelajaran itu merangsang kreativitas siswa, merangsang kegiatan yang menyenangkan bagi para siswa. Baik, itu beberapa model yang kita diskusikan, tambahan dari apa yang sudah kita diskusikan di minggu lalu. Ini beberapa model pembelajaran yang mungkin daftarnya bisa Anda tambahkan lagi ya. Ini mungkin baru sepersekiannya ya, kan sangat banyak ya model-model yang bisa kita terapkan. Ini ya, banyak sekali ya. Ini Ibu lupa beri nomor, ini ada berapa. Tetapi ini belum ke semuanya. Masih banyak lagi model-model pembelajaran yang lain. Nah, dari sekian banyaknya model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pembelajaran, tentu ada hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru di dalam memilih suatu model tadi. Biasanya seorang guru akan mempertimbangkan aspek yang pertama itu adalah tujuan. Apa sih tujuan pembelajaran yang hendak dicapai? Ini yang menjadi perhatian utama dari seorang guru ketika akan menetapkan pilihan modelnya adalah ini. Dilihat dari tujuan yang hendak dicapai. Nah, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik? Mana yang akan menjadi prioritas? Kita tadi ya. Sehingga ketika kita sudah menetapkan tujuannya dan aspek yang hendak dicapai dari tujuan belajar tadi, maka kita akan coba tuh memilih, oh ini kayaknya bisa, ini pembelajaran ini bisa, model ini bisa, seperti itu. Kemudian juga perlu dikaji lagi bagaimana kompleksitas dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu.
apakah tujuan pembelajaran merupakan tujuan pembelajaran yang kompleks atau tujuan pembelajaran yang sederhana. Baik. Kemudian, apakah tujuan pembelajaran itu yang akan dicapai itu memerlukan keterampilan akademis, ada prasyarat akademis. Nah, ini tentunya juga menjadi dasar kita memilih suatu model. Ya, jadi model pembelajaran itu tentunya punya keunggulan dan ada juga kelemahan-kelemahannya pasti. Sehingga kita sebagai seorang guru yang harus memilihnya, mana nih yang cocok, sehingga keunggulannya yang lebih diutamakan. Ya, nah ini pertimbangan yang pertama dilakukan oleh seorang guru. Lihat tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, pertimbangannya berhubungan dengan karakteristik materi atau bahan pendukung pembelajaran tadi. Materinya seperti apa? Karena tidak semua model pembelajaran cocok dengan semua materi. Ada karakteristik materi khusus yang memang harus dengan model ini misalnya. Jadi karakteristik materi ini menjadi pertimbangan kedua bagi seorang guru. Apakah materi pembelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori? Nah, apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat tertentu atau tidak? Kemudian, apakah materi tersebut didukung oleh sumber-sumber belajar? Nah, sumber belajarnya itu mudah atau tidakkah diperoleh oleh siswa? Mudah didapat itu bukan hanya sumbernya itu bisa gampang ditemukan oleh siswa, tetapi termasuk juga sumber belajarnya itu mudah atau tidak untuk dipahami oleh siswa. Ini pertimbangan berikutnya yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Nah, ini juga pertimbangan berikut. Pertimbangan dari sudut siswa. Bagaimana kondisi siswa kita yang akan kita belajarkan? Ya. Nah, ini apakah model pembelajaran yang kita pilih sesuai dengan tingkat kematangan siswa, kematangan berpikirnya. Kemudian, apakah model pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar siswa kita, dengan minat dia, bakat dia, kondisi siswanya. Ini perlu kita pertimbangkan. Jadi memang tidak sembarangan seorang guru itu untuk memilih suatu model. Misalnya seorang guru memilih model kooperatif yang di situ dibutuhkan kerjasama, sedangkan karakteristik siswa di kelas tidak mendukung untuk itu, maka kemungkinan model tidak bisa berhasil diterapkan, dan ketika model tidak berhasil diterapkan, dampaknya adalah tujuan pembelajaran tentu tidak tercapai. Jadi karakteristik siswa sangat-sangat perlu. Kemudian siswanya adalah misalnya siswa-siswa yang di kelas itu adalah siswa-siswa yang aktif, bergerak, belajar dengan melakukan. Tentunya ketika guru mencoba menerapkan pembelajaran dengan meminta siswanya untuk diam mendengarkan, ini jelas tidak cocok. Tujuan tidak akan tercapai tentunya. Nah, akan sangat sulit bagi seorang guru ketika kelasnya itu adalah kelas besar. Siswanya sangat beragam. Gimana caranya? Kita coba terapkan model ini, sebagian siswa bisa, tapi sebagian tidak. Coba terapkan ini, ternyata cocok dengan karakteristik siswa kita yang sebagiannya. Nah,
Artinya pertimbangan-pertimbangan ini memang perlu dipikirkan dengan sangat matang oleh seorang guru. Karakteristik kelas tadi. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang siswa. Yang tidak kalah pentingnya tentu juga yang perlu diperhatikan adalah dari sudut pandang si gurunya tadi sendiri. Dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Pertama, apakah untuk mencapai tujuan pembelajaran itu bisa hanya dengan menggunakan satu model? Atau memang kita perlu mengkombinasikan beberapa model? Itu bisa saja dilakukan oleh seorang guru. Kemudian, apakah situasi dan kondisi lingkungan, kesediaan sarana prasarana, juga memungkinkan untuk diterapkan suatu model? Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian, model itu memiliki nilai efektivitas dan efisiensi. Efektif atau efisien tidak ketika diterapkan di kelas tersebut. Itu juga perlu menjadi pertimbangan seorang guru. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Sehingga memang seorang guru itu harus benar-benar mengerti dengan kondisi kelasnya, karakteristik siswanya, ketersediaan sumber belajar, dan kondisi lingkungan belajar para siswanya. Baik, itu kira-kira yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan terkait dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, atau ada hal-hal yang berdasarkan pengalaman Anda semua yang bisa kita jadikan bahan untuk diskusi. Silakan. Ya, Anissa, ya silakan Anissa. Nama saya Siti Halifah. Saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama, nanti kita sebagai guru, bagaimana cara memperkenalkan atau memilah siswa yang bisa berpikir cepat atau lambat? Apakah dari dia aktif atau tidaknya, atau misalkan dari nilainya, atau bagaimana? Yang kedua, apakah guru penjaskes atau olahraga juga harus menerapkan model-model tadi, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa pertanyaannya. Ada dua pertanyaan yang dikemukakan Anissa. Ada nggak di antara teman-teman yang bisa bantu jawab? Ada tidak? Gimana? Ini kan pasti mahasiswa Ibu semua sudah ada punya pengalaman membelajarkan siswa. Misalnya di tempat privat, atau mungkin juga ada yang memang sudah menjadi guru di sekolah atau gimana. Gimana kita menetapkan nih supaya kelompok tadi heterogen ya, heterogen dari sisi kecepatan kemampuan akademiknya gitu ya nih saya. Apa dasarnya? Apa kira-kira yang bisa digunakan oleh guru menjadi dasar ini? Ayo, ada yang mau bantu jawab? Waduh, tapi semua masih ada di kelas kan? Ntar jangan-jangan ini karena tutup kamera semua, Ibu udah bicara sendiri, nih nggak ada yang dengerin. Mudah-mudahan masih ya. Insya Allah masih. Baik. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan apa yang Ibu amati di sekolah-sekolah, para guru itu kalau mau melihat mau membagi kelompok berdasarkan kemampuan akademik siswa, kecepatan belajar, dasar yang paling mudah digunakan guru itu adalah nilainya ya. Nilai yang diperoleh melalui tes ya. Nah, gimana kalau misalnya kita guru baru, bukan guru baru ya, siswanya yang baru, misalnya siswa kelas 1 baru masuk gitu ya. Terus kita akan langsung kita mau coba nih model kooperatif, kelompoknya harus dibagi berdasarkan kecepatan belajarnya, sedangkan kita nggak punya dasar nih, hasil tes belum ada ya, nilai rapor kan nggak mungkin kita bawa-bawa gitu ya. Gimana cara yang paling mudah? Nah, sebenarnya seorang guru itu ketika mengawali pembelajaran
Ya, di kegiatan apersepsi itu salah satu hal yang bisa dilakukan guru ketika apersepsi adalah mengecek kemampuan awal siswa. Cara mengecek kemampuan awal siswanya bagaimana? Kalau yang ini kan pretest dulu misalnya. Kalau pretest kayaknya baru masuk, bu gurunya baru kenal, siswanya bisa cemberut itu ya. Langsung keluarkan kertas, ini bawa adakan pretest. Wah, ini udah siswanya akan merasa, waduh, ini bu guru nggak bener ini, nggak asik nih belajar dengan bu guru ini, kan gitu ya. Nah, tetapi kita juga tetap bisa mengadakan atau mengecek kemampuan awal siswa, tetapi siswa merasa enjoy melakukannya, apalagi dengan dukungan teknologi sekarang. Kuis melalui permainan kah, teknologi bisa kita terapkan dengan Quizy, Kahoot, macam-macam. Itu bisa sehingga siswa tadi enjoy. Padahal tujuan kita adalah untuk mengecek sejauh mana pemahaman dia, kemampuan awal dia, dan dari situ kita juga akan dapat informasi, oh ternyata siswa saya ini beragam nih, si ini bisa. Atau bisa juga kah kita mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti akan kita lihat siswa mana nih yang cepat menjawabnya dan tepat. Oh, ini siswa-siswa yang pintar nih atau kemampuan itu jadi bisa. Ya, kalau misalnya berdasarkan nilai ulangannya, misalnya itu kalau kita memang sudah punya, kalau enggak gimana? Ya terpaksa seperti itu, kita cek dulu. Dan sekali lagi Ibu ingatkan untuk mahasiswa semua sebagai calon guru, langkah awal ketika memulai pembelajaran itu yang harus diperhatikan adalah seorang guru harus mengetahui start awal siswa kita itu di mana. Jadi memang harus dicek pemahaman awal. Misalnya hari ini kita akan membelajarkan tentang misalnya pencernaan makanan misalnya. Nah, langkah awalnya kita harus mengecek dulu apa saja yang sudah dipahami oleh siswa kita. Karena kan ini bukan materi baru. Di SD juga sudah dipelajari, di SMP pelajari lagi. Sehingga ketika kita membelajarkan siswa kita di level SMU, kita perlu tahu dulu dia start awalnya sudah di mana. Jangan sampai kita keliru. Kita memulai pembelajarannya dari nol, pada siswa kita, ibarat dia mau naik tangga, ya, kita menganggap dia start dari nol, belum menginjak anak tangga pertama. Kita mulai dari situ pembelajarannya. Ternyata siswa kita dia sudah berada di anak tangga ketiga. Apa dampaknya kalau seorang guru keliru seperti tadi? Pertama adalah siswanya akan bosan. Apaan sih? Ini kan saya udah paham. Kok di ini lagi? Itu. Sehingga dia akan jadi malas. Yang kedua adalah buang waktu Bu Guru, Pak Guru jadinya. Hal yang sudah dipahami oleh siswa kita, buat apa lagi? Kita belajarkan itu. Ini akan buat dia bosan tentunya. Lebih baik kalau memang startnya sudah di anak tangga ketiga nih semua, ya sudah start dari situ supaya apa? Capaiannya kan lebih jauh. Jadi itu pentingnya seorang guru tahu kondisi awal siswa itu. Nah, mungkin akan jadi timbul pertanyaan, Bu, bagaimana kalau start awalnya bervariasi? Dan umumnya kan seperti itu. Ada yang udah paham sampai sini, ada yang masih beringsut di tangga awal kan ya. Ini memang agak repot nih kalau seperti ini. Ya sudah, misalnya saya sebagai guru, bodo amat lah yang lambat-lambat tuh biarin aja lah. Nggak boleh. Ini namanya menzolimi siswa, karena siswa di kelas itu menjadi tanggung jawab gurunya. Nggak bisa. Ya sudah, saya ini aja. Nah, berarti Bu Guru sudah mulai pilih kasih. Pembelajaran itu hak dari semua siswa yang ada di kelas. Ya nih, tunggu. Papa udah berangkat kayaknya ya. Mama lagi ngajar. Mama lagi ngajar, Papa udah berangkat. Papa udah berangkat. Ya. Papa udah berangkat. Baik, jadi seperti itu. Kan rata-rata kan guru yang diperhatikan yang cepat-cepatnya aja nggak bisa. Karena kan semua siswa itu punya hak yang sama di dalam proses belajarnya. Mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dari gurunya. Jadi seperti itu. Itu ya. Jadi nanti ada kiat-kiat ketika kita menghadapi kelas yang bervariasi tadi. Baik, itu pertanyaan pertama Anissa ya tadi ya. Yang pertanyaan keduanya tadi, apakah guru olahraga gitu ya? Waduh, guru olahraga. Ibu berpengalamannya menjadi guru biologi nih, bukan menjadi guru olahraga. Baik, jadi sebenarnya model-model pembelajaran tersebut bisa
diterapkan dalam semua mata pelajaran. Tetapi tadi ingat, tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik materinya. Apa ya, kalau dalam materi olahraga apa sih? Misalnya salah satu tujuan pembelajaran kalau di SMU itu apa ya? Atletik misalnya. Iya, itu ya. Kalau Ibu lupa ingat nih. Misalnya siswanya belajar olahraga tentang atletik. Nah, atletik kan nanti target pembelajarannya apa dulu nih? Apakah pengetahuannya tentang atletik atau keterampilan dia melakukan gerakan sebagai seorang atlet tadi. Ini kan target pembelajarannya kan beda tuh kan. Kalau misalnya dia hanya sekedar pengetahuan, bisa model-model yang tadi tujuannya lebih ke arah merangsang kemampuan berpikir misalnya. Bisa. Tetapi kalau misalnya target pembelajarannya adalah keterampilan, maka tentunya model-model pembelajaran yang nanti berdampak atau lebih mengutamakan ketercapaian tujuan tadi, melakukan sendiri misalnya. Itu. Jadi kembali lagi yang dilihat pertama adalah tujuan pembelajarannya apa. Jadi bayangan Anda guru olahraga itu ya sudah, kalau istilahnya Ibu dulu waktu Ibu kuliah ya, guru olahraga itu mah paling gampang, modal peluitan, ambil modal bola, udah jadi pembelajaran. Tidak, ternyata tidak segampang itu. Kita dulu waktu zaman Ibu kuliah dulu kan sama teman-temannya di olahraga, lu mah gampang, tinggal modal peluitan, udah pelit aja siswanya ke lapangan, kasih bola, jadi belajar. Ternyata tidak semudah itu juga, karena dalam pembelajaran olahraga, materi mata pelajaran olahraga kan juga ada 3 aspek itu yang dicapai. Tetap ada kognitifnya, tetap ada afektifnya, tetap ada keterampilannya. Walaupun nanti mungkin porsinya yang mungkin agak berbeda dengan misalnya pembelajaran IPS. Mungkin aspek pengetahuan yang lebih besar porsinya. Tetapi kan dia tetap harus melatih 3 ini. 3 ini. Mentang-mentang pelajaran olahraga, apakah tidak perlu sikap? Ya jelas lah. Dia harus disiplin, apalagi olahraga, disiplinnya. Nah ini, di dalam pembelajaran hari ini, Pak Guru atau Bu Guru olahraganya mau mencapai target pembelajaran yang mana? Seperti itu. Mungkinkah dengan diskusi pembelajaran kooperatif, misalnya jigsaw tadi? Mungkin? Iya kan? Kalau dia memang tadi aspeknya yang enggak dicapai, kemuatan pengetahuannya dan keterampilan sosialnya. Seperti itu. Keterampilan sosial sangat penting loh di cabang olahraga. Apalagi untuk olahraga yang tim. Main volley misalnya atau bola kaki, terus dia tidak punya keterampilan sosial, egois, caya aja ya nggak jadi-jadi gol kan. Nah itu kira-kira. Jadi tergantung apa tujuan pembelajaran. Bisa diterapkan model-model tadi. Baik, gitu ya Anissa ya jawaban Ibu. Silakan yang lain atau Ibu kembalikan ke Anissa dulu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan dari jawaban yang Ibu berikan. Silakan. Sudah jelas Ibu, terima kasih. Baik. Yang lain ada yang mau bertanya? Ibu mohon izin bertanya, saya Rena. Silakan Rena. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya belum bisa on cam. Jadi pertanyaan saya itu tadi masih terkait dengan model pembelajaran jigsaw atau cooperative learning. Nah, itu kan dibagi kelompok yang heterogen gitu ya Bu. Nah, terus nanti akan anak-anaknya itu yang punya problem sama nanti kumpul gitu dengan kelompok ahlinya terus membahas permasalahan yang telah ditentukan gitu ya Bu. Nah, itu pas diskusi di kelompok ahlinya itu sebenarnya boleh mencari bahan jawaban dari media lain seperti internet atau buku gitu, atau pure dari kemampuan siswanya masing-masing itu, Bu. Oke, baik. Jigsaw tim ahli ya yang Rena tanyakan ya. Nih, gimana nih? Ada yang mau bantu jawab? Teman-teman? Ibu, saya Fadila izin menjawab, coba menjawab. Iya, silakan Fadila. Kalau untuk pertanyaan Rena, menurut saya, kalau untuk kelompok ahli, karena baru awal-awal itu lebih baik cari dari sumber-sumber dan dikelompokkan, maksudnya didiskusikan dalam kelompok ahli tersebut. Jadi ada bahan untuk didiskusikan juga dan ada sumber yang jelas untuk didiskusikan. Setelah itu kan baru akan kembali ke kelompok masing-masing ya. Kelompok masing-masing, nah itu baru pure diskusi dari hasil
diskusi pada kelompok ahli tersebut. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Fadila. Cukup menjawab. Tadi siapa yang bertanya pertama tadi tuh kan Ibu lupa. Leni Rena. Lena, ya. Rena. Ya, betul. Jadi sebenarnya seperti yang katakan Fadila tadi benar ya. Tetapi bukan berarti nanti ketika dia kembali ke kelompoknya dan menjelaskan ke anggota kelompoknya, bukan berarti tidak boleh juga memanfaatkan sumber belajar tadi. Nah, jadi sekarang itu sumber belajar itu sangat mudah kan diperoleh oleh siswa banyak dan gampang ya gampang. Jadi betul ya ketika berdiskusi kemungkinan siswa untuk membaca atau mempelajari dari sumber-sumber yang lain itu sangat-sangat terbuka luas dan ini sangat diperkenankan di dalam pembelajaran kooperatif. Akan lebih baik misalnya di kelompok ahli, iya benar. Ini karena gini juga. Ketika kita mencoba menerapkan pembelajaran kooperatif mau tipe yang manapun, biasanya kendala utamanya adalah biasanya ya kekurangan waktu. Ya, kekurangan waktu. Nah, ini yang perlu mungkin disiasati oleh guru. Misalnya tadi sumber belajarnya sudah disiapkan. Jangan dibebaskan. Misalnya kalian boleh buka internet, boleh ini, boleh itu kan gitu biasanya rata-rata guru-guru sekarang kadang ibu juga agak-agak ini ya. Buka internet yang mana yang mau dibuka oleh siswa tadi? Kenapa tidak diberikan? Oh, buka link ini kan jadi lebih cepat karena waktu tadi kan. Jadi sumber belajar yang tersedia melimpah ruah tadi bukan berarti peran guru jadi hilang. Peran guru juga tetap harus mengarahkan tadi. Kalau ibu tuh kadang kan apalagi untuk siswa-siswa yang level rendah ya anak ibu SD, tugas dari guru cari di internet, cari apa nggak tahu pokoknya cari di internet lah. Apa yang mau dicari di internet? Artinya tugasnya nggak jelas, learning task-nya nggak jelas. Ini nggak bisa. Akan lebih mudah. Karena apa? Yang tersedia itu banyak, tapi kan belum tentu juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi bisa seperti yang disarankan Fadila tadi, di kelompok ahli, dia boleh sambil ini. Tapi untuk menghemat waktu nanti di kelompok yang dia kembali ke kelompok awalnya, karena prinsipnya di kooperatif tim ahli tadi adalah tadi ada tim yang ahli ini, ada tim yang ahli ini, ada tim yang ahli ini, kan seperti itu. Sehingga nanti keahlian yang bervariasi beragam ini nanti melalui proses diskusi di kelompoknya akan dikuasai oleh semua siswa di kelas, semua keahlian tadi. Itu sebenarnya target dari Jigsaw tim ahli tadi. Dan target yang banyak bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Kan tadi misalnya kelompok ini ahli tentang bagian A, kelompok ini B, kelompok ini C. Nah, kemudian ada perwakilan kelompok yang datang ke kelompok sebagai kelompok ahli kan. Nanti ketika mereka kembali ke kelompoknya, betul kata Fadila tadi, baiknya dia menjelaskan apa yang didiskusikan di kelompok ahli supaya hemat waktu tadi. Di kelompok ahli ini semua sudah dibahas nih. Nah, kembali ke kelompok awal, maka mereka bagaimana mendistribusikan apa yang sudah dipahami, apa yang sudah dia diskusikan di kelompok ahli tadi ke teman-teman sekelompoknya. Sehingga pemahaman teman-teman sekelompoknya ini sama seperti dia yang tadinya berdiskusi di kelompok ahli. Di sini nih ketergantungan positif tadi. Dan kelompok yang tadi berada di kelompok ahli, dia bertanggung jawab penuh supaya teman-temannya ini nanti punya pemahaman yang sama seperti dia yang tadi berdiskusi di kelompok ahli. Ini tanggung jawab dari tim ahli tadi. Kan seperti itu. Gitu kira-kira. Itu ya, Rena ya. Terima kasih banyak seperti Ibu dan itu. Fadila atas jawabannya. Jadi Jigsaw tim ahli ini sangat bagus digunakan oleh guru, seorang guru ketika materi yang hendak dicapai itu banyak, waktu terbatas. Ya, kemudian siswanya memang siswa-siswa yang punya keterampilan sosial yang memadai. Gitu. Dengan catatan kelompok harus dibagi heterogen.
Oke ya, itu. Tetapi satu lagi kelemahan yang Ibu amati di sekolah sekarang, ketika berdiskusi kan misalnya diberikan LKPD ya, lembar kerja siswa kan ini panduan untuk berdiskusi gitu ya. Kemudian LKPD-nya isinya adalah pertanyaan-pertanyaan, ini hal yang keliru. Jadi berdiskusi di kelompok itu bukan sekadar menjawab pertanyaan seperti itu, tapi ada yang dikerjakan, ada yang digali, sehingga tidak hanya, apalagi kalau pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ini, itu kan pertanyaan gampang, buat apa didiskusikan, atau mengisi gambar struktur sel, ini bagian apa, lah apanya mau didiskusikan kalau seperti itu. Iya kan, udah pasti ini jawabnya dinding sel, nggak mungkin enggak. Mau didiskusikan kayak apapun ya jawabannya pasti itu. Buat apa fungsi dia berdiskusi? Berdiskusi itu kan artinya mereka saling berbagi ide. Ya ide apa yang bagikan idenya udah sama. Kalau yang ditunjuk itu ya dinding sel jawabannya, siapapun itu tahu. Nah, ini konyol namanya gurunya gitu. Gurunya yang konyol gitu ya. Ini yang terjadi rata-rata. Diskusi, ini LKPD Ibu siapkan. Isinya apa LKPD-nya? Pertanyaan-pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan garis Wallace? Nah, kan ya itu definisi, apanya mau didiskusikan gitu. Padahal kalau kita merunut ke KD, nah ini juga kadang-kadang ya Ibu agak bawel ya ketika apalagi nanti di penghujung Anda sudah sampai di PKM dan akan praktek mengajar. Ibu agak bawelnya di situ. KD itu bukan sekedar dituliskan di RPP, tapi di mana ini apa bunyinya? Menganalisis struktur misalnya. Nah, targetnya menganalisis loh siswanya. Terus tujuan pembelajarannya mengetahui definisi dari, lah kok begitu? Terus KD-nya bunyinya menganalisis. Terus dalam proses pembelajaran siswanya tidak ada sama sekali dilatih untuk melakukan analisis. Nah, padahal KD itu kan yang harus dicapai. Kompetensi dasarnya loh itu. Jadi jangan dianggap angin lalu, hanya sekedar menjadi identitas dari RPP yang dibuat. Menganalisis struktur dan fungsi, kan gitu kan. Berarti bukan hanya membahas tentang strukturnya terdiri atas ini, fungsi ini, enggak seperti itu, tetapi ada proses analisis yang dilakukan siswa dalam proses pembelajarannya. Jadi Ibu selalu mengingatkan ya ke semua, ketika mendesain suatu pembelajaran seperti segitiga, kaitan antara tujuan, proses, dan evaluasi. Itu 3 poin utama di dalam pembelajaran. Ada mendesain atau mencapai tujuan, ditetapkan di awal itu kan tujuan, kemudian ada prosesnya, kemudian ada evaluasinya. Ini harus satu segitiga yang saling berhubungan. Jangan suka-suka. Kan kadang-kadang tujuannya apa, kemudian pas soal tesnya nggak ada mengukur. Tes itu adalah mengukur ketercapaian tujuan. Sedangkan proses adalah proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tadi. Kalau misalnya tujuan pembelajarannya menganalisis, berarti di dalam proses pembelajaran ada proses analisis yang dilakukan oleh siswa. Seperti itu. Gitu kira-kira ya. Baik, itu kira-kira Rena jawaban untuk pertanyaannya. Silakan, yang lain mungkin. Ibu, saya mau menanggapi, Bu. Silakan. Jadi kalau misalkan siswanya di satu kelompok ada yang macam apa ya istilahnya, troublemaker gitu, Bu, buat masalah, atau nggak beres gitu, kadang kan merugikan satu kelompok gitu ya, Bu. Yep. Itu kalau kita jadi guru, nanti cara kita mengevaluasinya kan pasti per kelompok gitu, Bu. Tapi pasti kadang kan kalau pengalaman saya, Bu ya, saya pengalaman di troublemaker juga di tapi kan kadang ada temen yang macam apa sih ya, mengkatrol gitu ya, Bu ya. Nah itu nanti maksudnya tuh cara kita jadi guru tuh evaluasi ke kelompoknya itu gimana gitu, Bu? Apa? Ya. Tadi kalau memang model kooperatif nilai untuk kelompok. Tetapi apakah nanti ini akan sangat merugikan dong? Terus kelompoknya yang ketiban pulung ya, yang kebetulan ada teman tadi, aduh sialan banget nih, gue yang dapat kan gitu ya, misalnya. Ya seperti itu. Tetapi
ketika seorang guru menerapkan model kooperatif, sebenarnya kelompok juga tidak rata-rata kan guru udah kelompoknya yang kemarin udah ibu bentuk, sebenarnya tidak juga, harus dirombak terus supaya tadi kalau misalnya di kelas tuh ada satu yang menjadi biangnya tadi, itu dia jangan hanya ada di kelompok itu terus karena itu akan merugikan kelompok yang satu itu. Itu satu. Dan nggak usah khawatir juga, penilaian untuk siswa kita kan nggak selalu penilaian kelompok. Ada yang memang nilai kelompok, kemudian ada yang nilai individu kan. Sedangkan nilai akhir adalah gabungan semua. Nah, kita sebagai seorang guru nih harus hati-hati juga. Harus hati-hati juga. Kalau memang ada satu siswa kita yang nanti akan mengerugikan kelompoknya, dia diusahakan tadi, salah satu upaya yang kita lakukan adalah dia berganti-ganti kelompok. Sehingga dampak dari keberadaan satu orang ini dirasakan oleh semua kelompok. Berarti kan tidak akan mempengaruhi nilai dong. Semua kelompok akan merasakan gangguan ini. Gitu loh. Dan sebenarnya ketika kita coba mengacak terus kelompok, itu banyak hal yang dapat kita ini kan. Karena dalam pembelajaran kooperatif itu melatih keterampilan sosial, artinya seorang siswa kita sebagai bagian masyarakat, dia harus mampu bersosialisasi dengan semua orang kan. Kalau kelompoknya tetap dari awal semester sampai dia naik kelas kan, berarti dia hanya bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan kelompoknya. Target keterampilan sosialnya juga tidak maksimal. Ya, jadi idealnya kelompoknya ya diacak terus, diganti-ganti terus, supaya siswa tadi punya pengalaman untuk bersosialisasi dengan semua temannya di kelas. Itu. Dan dia akan merugikan kelompok dalam tanda kutip dalam proses itu, iya. Untuk saat itu. Tetapi ingat, penilaian dilakukan seorang guru kan tidak hanya dari penilaian kelompok, tetapi juga ada penilaian individu. Dan sebenarnya dengan model kooperatif tadi, justru ini tantangan bagi siswa di kelompoknya itu untuk bisa, si satu temannya ini untuk bisa menjadi bagian. Dan kita harus memberikan pemahaman kepada siswa di kelas bahwa tanggung jawab kelompok menjadi tanggung jawab dari semua anggota. Sehingga kalau ada anggota kelompoknya yang malas-malasan, yang tidak ikut terlibat, biasanya teman-temannya, ayo dong, kamu juga harus ini. Karena nanti kalau misalnya pas evaluasi, kemudian guru bertanya, mengajukan pertanyaan evaluasi, dan diminta siswa itu yang menjawab dia nggak bisa, berarti kan nilai kelompok. Maka teman-teman sekelompoknya juga berusaha dengan sangat maksimal supaya teman yang satu ini harus paham juga, harus ngerti juga. Seperti itu kira-kira. Gitu ya Noval ya. Baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Teman-teman? Ada lagi kah yang mau mengajukan pertanyaan? Jadi intinya sebagai seorang guru itu, kita harus membelajarkan semua siswa kita. Jadi tidak boleh ada siswa yang ditinggalkan. Ini yang kadang-kadang terlupa oleh seorang guru. Ada 1-2 siswa yang selalu ditinggalkan oleh gurunya. Bisa karena dia sangat lambat, atau bisa juga karena sangat cepat belajarnya. Jadi tidak hanya siswa yang lambat belajar, tapi yang sangat cepat kadang-kadang guru juga meninggalkannya, jadi malas. Misalnya nih dia nanya-nanya terus, nih udah diabaikan aja, nggak usah di. Ini juga nggak boleh. Ini tidak boleh. Kan ada juga guru yang gitu ya, dia bawel banget nih satu anaknya, udah deh, setiap dia acungkan tangan dicuekin, gurunya nggak mau mandang ke dia, seakan-akan nggak tahu kalau dia yang acungkan tangan misalnya. Kemudian ada pertanyaan yang dia udah angkat tangan, dia yang ditunjuk untuk menjawab. Ini juga nggak boleh. Karena biasanya siswa yang berulah di kelas itu justru kebanyakan dari siswa yang cepat belajar tetapi tidak
terfasilitasi oleh gurunya. Biasanya dia akan berulah. Jadi yang berulah itu bukan yang lambat. Kalau yang lambat dia biasanya ya udahlah, kalau udah tertinggal ya sudahlah. Lebih banyak pasrahnya. Tetapi kalau yang cepat kemudian diabaikan oleh guru, ini yang biasanya suka bikin ulah lebih banyak juga. Jadi hati-hati, menjadi seorang guru itu harus paham betul situasi kelasnya, harus taktis ya, harus pintar untuk mengelola semuanya sehingga tidak ada siswa kita yang tertinggal ya, semua maju bersama. Sehingga sulitkah menjadi seorang guru? Iya. Apalagi kelasnya adalah kelas besar dan siswanya bervariasi. Ya kan? Tetapi ada juga beberapa sekolah yang sudah mengelompokkan siswanya berdasarkan klaster-klaster ya. Ternyata ini juga menyulitkan bagi siswa, bagi guru. Bukan berarti hal yang mudah juga. Ternyata variasi itu ada enaknya, ada tidaknya. Jadi misalnya di kelas itu ada yang cepat, ada yang lambat, beragam kan. Keanekaragaman itu justru ada daya tariknya juga. Akan monoton juga dalam pembelajaran, misalnya siswanya siswa pintar semua gitu misalnya. Terus ada kelas yang bawah semua. Nah, ada sekolah yang mencoba mengelompokkan siswanya seperti itu. Tetapi tetap juga ada kelemahannya. Sehingga nanti kelas yang bawah, ini nggak ada guru yang mau masuk ke situ. Iya kan? Nggak ada guru yang mau masuk ke situ. Kenapa? Males enakan. Nah, ini kan suatu artinya terjadi ketidakadilan di situ. Padahal siswa ini kan juga punya hak untuk belajar. Kemudian satu lagi yang terpenting, kenapa beragam itu penting? Karena apa? Ketika di kelas itu beragam, maka siswa yang cepat ini bisa membelajarkan temannya yang lambat. Prinsip tutorial sebaya. Dan biasanya siswa yang lambat ini ketika yang membelajarkan dia adalah temannya, dia akan merasa lebih nyaman dibandingkan gurunya. Iya kan? Saya nih nggak ngerti tentang ini. Mau nanya ke guru takut, kok belum banget ya, nanti gurunya nanti menjelaskan. Tapi kalau bertanya ke teman rasanya lebih nyaman. Nah ini fungsinya ketika kelas tadi beragam. Jadi teman yang cepat ini bisa membelajarkan siswanya. Dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh seorang guru. Misalnya tahu nih bintang-bintang di kelas nih. Sudah jadikan dia sebagai tutor sebaya bagi teman-teman yang lambat tadi. Dan biasanya ini cukup efektif. Karena siswa yang lambat tadi merasa lebih nyaman karena diajari oleh temannya. Merasa setara. Ya, sehingga dia nyaman. Nah, kalau ketika ke gurunya, dia udah ketakutan duluan kan. Boro-boro mau jadi bisa memahami. Orang udah takut modalnya. Tapi kalau sama teman kan tadi, enjoy tadi dia. Jadi seperti itu. Jadi plus minus tetap ada. Plus minus tetap ada. Baik, kira-kira seperti itu ya. Ada lagi kah kira-kira yang mau bertanya? Ibu, saya mau tanya lagi, boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau kita kan jadi guru ya Bu ya, kadang saya perhatiin di SMA itu ada beberapa guru yang datang langsung buat kelompok, ntar bikin PowerPoint presentasi. Ada yang datang itu ramah gitu kan Bu ya. Terus ada juga yang kreatif gitu, yang kayak tadi banyak model-model pembelajaran gitu ya Bu. Tapi nah itu semua kan jadi kayak semacam terkesan gitu di murid ya Bu ya. Dan yang ingin saya tanyakan tuh Bu, gimana sih cara membuat kesannya itu positif dan ilmunya juga tertanam terus gitu Bu. Jadi gimana ya? Jadi teringat terus gitu. Oh, waktu gue belajar, waktu saya belajar sintesis protein, dulu kita pakai role play nih, jalan-jalan muter-muter gitu. Misalkan gitu Bu. Sih Bu. Trik-triknya gitu Bu. Trik-triknya. Apalagi maksudnya angkatan baru gitu Ibu, yang tadi kayak Ibu bilang ini. Iya. Trik-triknya, kalau boleh Ibu bertanya balik, ini mahasiswa Ibu sekelas ini, ada nggak gurunya yang sekarang itu teringat guru waktu di sekolah dulu yang pembelajarnya sampai sekarang masih teringat? Ada nggak? Yang sampai saat ini, guru SD kah, guru di SMP kah, atau di SMA yang teringat? Ada nggak? Anda kan akan menjadi seorang guru juga nih. Dan biasanya guru itu dijadikan role model. Jadi nanti kalau saya jadi guru, saya akan seperti bu guru itu, Pak Guru itu. Ada nggak? Anissa ada? Ayo, coba.
Nisa, berbagi pengalaman kita, apa yang diingat? Kalau saya ada satu guru biologi yang membuat saya akhirnya berpindah prodi menjadi ke pendidikan biologi. Sebelumnya saya inginnya itu pendidikan bahasa Inggris, Bu. Tapi karena guru ini bisa membuat saya ibaratnya menjadi lebih aktif di kelas 12 itu daripada kelas sebelumnya di mata pelajaran biologi. Jadi saya ingin menjadi seperti ibu. Menjadi seperti ibu itu kan, berarti kan berkesan. Nah, gimana ibu itu mengajarnya yang Anissa bayangkan? Kalau datang terus langsung seperti tadi Noval bilang, langsung bagi kelompok atau gimana? Enggak, Ibu. Sebelumnya kalau beliau itu yang pertama pasti ceramah dulu, tapi menurut saya ceramahnya itu berbeda dari guru yang lain karena asik aja gitu, Bu, bawaannya dengarnya. Terus juga berdiskusi dengan siswanya juga enak gitu, Bu. Dan nggak menekankan siswanya untuk jadi pintar gitu, Bu. Jadi walaupun ada siswa yang rendah dan memiliki banyak pertanyaan, tapi ibu itu tetap sabar buat jawabin satu persatu, Ibu. Ya, terima kasih Anissa. Jadi pastikan Anda semua pasti punya itu dan berkesan. Saya Ibu, ya, pengalaman Ibu dulu waktu SD, kelas 1 atau kelas 2 SD itu berkesan banget sama guru agama. Karena apa? Padahal dia ngajarnya ceramah. Makanya Ibu katakan tadi bukan berarti ceramah itu udah jadul banget. Ya mungkin jadul ya zaman Ibu SD ya udah jadul memang. Tapi bukan berarti jadi tidak berkesan. Pembelajaran kan katanya kok dengan ceramah ini cara ceramahnya. Makanya tadi ketika menerapkan suatu metode modelkah itu pertimbangannya adalah kondisi siswa dan kondisi gurunya. Kalau memang gurunya itu adalah seorang yang suaranya bagus, ini jadi berkesan, maka tetap akan meninggalkan makna yang mendalam bagi siswanya, gitu ya. Nah, jadi triknya gimana gitu ya? Aduh, gimana ya? Trik untuk setiap orang itu kan beda-beda ya. Dan trik yang Ibu gunakan misalnya pengalaman Ibu belum tentu cocok untuk Noval kan? Seperti itu. Yang terpenting itu adalah ini secara umum ya. Harus ada variasi. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai seperti ini. Ibu suka memberikan contoh gini. Seorang guru datang ke depan kelas, kemudian biasanya kan ketok pintu terus masuk, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, kan gitu ya. Kemudian bertanya, hari ini kita akan belajar tentang apa misalnya. Terus siswanya diam semua ya. Nggak ada yang jawab misalnya. Ya sudah, kalau kalian nggak tahu mau belajar hari ini tentang apa, ya sudah, nggak usah aja belajar hari ini. Terus gurunya keluar gitu kan. Terus besoknya datang lagi. Nah, siswanya kan takut nih. Ya, kita harus bisa jawab nih belajar tentang apa hari ini. Nah, dia tanya lagi kan, Mas, pagi anak-anak hari ini belajar tentang apa? Terus anaknya pada jawab kan, belajar ini Pak, ini Pak. Oh, pinter anak Bapak semua. Ya sudah, kalau gitu kita nggak usah belajar hari ini. Kalian sudah tahu semua kok, gitu kan. Lah, ini kan konyol juga gurunya kalau seperti ini gurunya. Akhirnya dia nggak jadi membelajarkan siswanya. Siswanya nggak tahu apa-apa, berarti ya udah nggak usah belajar kalian kalau memang nggak ada persiapan sama sekali. Ketika siswanya sudah bisa jawab, nah dianggap ya sudah nggak usah belajar karena kalian sudah tahu. Ini kan konyol. Nah kalau siswa sudah tahu, artinya si guru berkewajiban untuk memberitahu lebih jauh. Ini prinsip pengayaan. Ya kan? Kalau siswanya belum tahu sama sekali, ya si gurunya harus memberitahu, membuat siswa itu menjadi tahu, harus dibelajarkan. Bukan berarti seperti Pak Guru yang tadi Ibu contohkan. Triknya bagaimana? Ya macam-macam trik yang digunakan oleh seorang guru. Yang pertama adalah tadi yang kata kunci adalah variasi. Variasi metode, variasi model, variasi sumber belajar. Seperti itu. Variasi kegiatan. Karena apa? Karena sekolah ya siswa yang kita hadapi adalah siswa dalam klasikal dan di kelasnya itu adalah siswa-siswa yang bervariasi. Seperti itu. Akan berkesan. Kemudian yang kedua adalah triknya, guru atau Pak Guru benar-benar harus menguasai materi. Ini intinya. Harus punya wawasan yang luas.
Karena apa? Siswa kita adalah manusia yang unik. Kemudian dia hidup di zaman sekarang dengan berbagai informasi yang sangat terbuka. Jadi dia bisa aja bertanya macam-macam. Kalau bu guru, pak gurunya tidak punya wawasan yang luas, bisa mati kutu di depan siswanya. Bisa pucat langsung mukanya. Jadi persiapkan diri. Itu tadi. Jadinya ada variasi, kemudian penguasaan materi dan penguasaan model-model pembelajaran, teori belajar harus dikuasai. Dan semua harus terencana. Jadi desain pembelajaran itu memang harus dibuat sebelumnya. Rencananya saya akan begini di kelas. Jadi ketika kita, nih saya mau mengajar nih kelas ini, saya akan membuat RPP. Ketika kita menulis RPP itu sudah terbayang nanti atau besok ini di kelas akan begini. Itu yang akan tertuang di dalam skenario pembelajaran kita, langkah-langkah pembelajaran. Sudah terbayang. Dan harus dipersiapkan. Jadi kalau menurut Ibu, akan konyol juga kalau misalnya menyatakan, saya kan guru udah berpengalaman, nggak usah lah bikin RPP, nggak usah lah bikin perencanaan. Nggak mungkin. Ibu yang berpengalaman menjadi seorang guru sudah lebih dari 20 tahun, ya, sudah lebih dari 20 tahun, pernah nggak merasa tidak siap? Pernah. Ketika tanpa persiapan tadi. Jadi di depan siswa itu menjadi gelagapan juga. Jadi bukan berarti berasa pengalaman itu menentukan, belum tentu juga. Berapa banyaknya guru-guru senior, tetapi mengajarnya justru membosankan. Banyak, kan? Dan tidak kalah banyak juga guru-guru baru yang sangat menarik. Guru yang diidolakan oleh siswanya. Jadi bukan berarti yang idola itu adalah yang pengalaman, belum tentu. Pengalaman itu ya lama waktu jam terbang tadi menentukan iya untuk orang-orang tertentu, tetapi ada juga untuk guru-guru tertentu bukan menjadi pengalaman tapi hanya sekedar penglamaan. Itu aja caranya dari dulu punya guru ya. Aduh, kok dari dulu gini nggak ada perubahan sama sekali. Berarti pengalamannya, lamanya dia ngajar bukan menjadi pengalaman, tapi hanya sekedar penglamaan tadi. Nggak ada perubahan. Kenapa? Ketika Anda memilih menjadi seorang guru, ini berarti Anda memberikan kesanggupan untuk belajar sepanjang hayat. Menjadi guru itu tidak bisa berhenti belajar. Harus selalu belajar. Jadi kalau misalnya merasa setelah kuliah nggak perlu lagi belajar, maka jangan memilih jadi seorang guru. Jadi ilmunya, pengalamannya, wawasannya harus luas, kan seperti itu. Mau jadi guru, harus mau belajar sepanjang hayat. Belajar itu melalui apa? Ya banyak cara, membaca misalnya, berdiskusi, ya kan? Berbagi pengalaman dengan orang lain, nggak harus kuliah juga. Jadi belajar itu bukan kuliah, ya. Bukan hanya kuliah, bukan. Tapi bisa dengan berbagai macam cara. Nah, seorang guru harus selalu itu perbaharui terus. Ya, ketika sudah membuat RPP misalnya, RPP itu idealnya adalah untuk satu kelas satu RPP. Nggak bisa, misalnya nanti Anda ngajar biologi 10 kelas nih, materi sama RPP-nya 1. Enggak lah. Orang tadi kan karakteristik siswa menjadi salah satu pertimbangan. Ya gimana kok disamaratakan model yang diterapkan, siswanya aja bervariasi, kelas ABC. Konyol juga. Apalagi kalau RPP ya sudah sekedar syarat administratif. Nanti di kelas ya sesuka saya. Nah, ini konyol lagi. Banyak kan, mungkin Anda pernah pengalaman dulu misalnya gurunya tiba-tiba, ayo hari ini kita
tes. Lah, kok tiba-tiba tes tanpa ada pemberitahuan? Ya, bisa saja gurunya yang malas ngajar hari itu. Ya udah dikasih aja tes. Tuh soalnya seingat dia gitu kan. Dibacakan, Bu bacakan soalnya atau Bapak bacakan soalnya. Ini dia melakukan evaluasi tanpa perencanaan. Padahal kan evaluasi itu harus mengukur tujuan pembelajaran. Nggak bisa sesukanya. Soal seingatnya si gurunya. Nggak bisa begitu. Segitiga tadi. Apa tujuannya, apa prosesnya, dan apa evaluasinya. Dikatakan, Bu, ini soal saya udah C6 nih, udah apa namanya tingkat tinggi nih. Padahal ketika Ibu baca, wah ini kan masih recall, C1 ini. Kok C1? Bukan saya sudah misalnya C berapa C4 menganalisis siswa berdasarkan analisis siswa. Padahal yang dia kalimat soalnya ada kata analisis tetapi tidak di dalam proses pembelajaran itu sudah dibahas. Artinya untuk menjawab soal itu dia tidak perlu analisis, tinggal hanya merecall C1. Hati-hati. Jadi bobot soal itu bukan hanya dilihat dari kata kerja yang digunakan, tapi proses pembelajarannya gimana. Berdasarkan kasus yang dipaparkan, maka siswa dapat melakukan analisis terhadap. Nah, padahal di dalam kelas sudah dibahas itu. Sudah tahu siswa jawabnya. Sudah disampaikan oleh gurunya. Artinya kan dia siswanya modalnya hanya mengingat. Mengingat berarti C1, recall tadi. Jadi hati-hati. Paham kira-kira? Sulit jadi seorang guru? Enggak juga sih, Ibu. Buktinya 20 tahun lebih. Masih ada aja. Masih hidup jadi guru. Kalau sulit udah mati berdiri dong. Enggak juga. Yang penting adalah tadi nih ya. Kata kuncinya kalau menurut Ibu adalah seorang guru itu harus mau untuk berbuat lebih untuk para siswanya. Jadi mau berbuat lebih. Jangan hitung-hitungan. Kan banyak juga guru, lah saya dengan model yang begini cara ngajarnya siswanya lulus 100% kok. Nah, itu enggak benar guru seperti itu. Saya dengan cara begini juga siswa saya bisa kok. Atau yang lebih konyol lagi, bodoh amat lah siswa saya mau bisa, mau enggak. Pokoknya saya caranya begini. Nah, ini lebih konyol lagi. Oke, gitu kira-kira ya. Gimana teman-teman? Ada lagi kah yang mau bertanya? Jadi gini, tadi ditanya trik sebenarnya susah juga ya Novel ya kalau mengemukakan trik ya. Apa sih sebenarnya menjadi seorang guru itu sama kayak seniman ya. Seninya ada. Seni itu ibarat seorang penari ya. Bu contohkan seni tari gitu ya. Gerakan tari bisa dipelajari ya. Mengajar itu bisa dipelajari, teorinya begini. Tetapi ketika kita menari, seorang penari itu menari, kan ada hal yang tidak dia peroleh dari diajari tadi. Misalnya gemulainya, gerakannya benar, tarinya begini, tapi gemulainya dapatnya itu adalah ini sendiri. Seni yang diperoleh melalui apa ya? Pemahaman terhadap gerak tadi, latihan. Dan setiap orang akan mencapai hal yang berbeda. Sehingga setiap guru, Anda sekelas nih, ya, dilatih oleh dosen yang sama, belum tentu hasilnya sama. Karena masing-masing punya kemampuan mengembangkan apa yang dia peroleh. Itu karakteristik manusia. Maka kalau ditanya triknya tidak semua trik itu bisa diajarkan atau dipelajari. Oke. Karena ada yang menjadi ciri khas dari guru itu sendiri. Nah, terus kemana dong Bu? Saya menjadi seorang guru nanti, kan saya lagi belajar. Biasanya Anda akan menjadikan guru Anda atau dosen Anda sebagai role model. Karena seorang guru itu ya digugu dan ditiru. Kan gitu menurut peribahasanya. Digugu dan ditiru. Semuanya ditiru oleh siswanya. Cara bicaranya. Ya. Bahasa yang digunakan. Itu jadi kesan. Itu akan memberikan kesan juga buat siswa kita. Bentar ya.
Disalin. Biarin aja dulu lah, ntar aku ambil mangkoknya besok. Oh jadi Kalau nggak ada nanti ojek diantar ya? ojek. Iya ya. Makasih ya Mbak. Aja suruh ke sana. Adik kemana? Oh ngaji. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi Novel nanti gimana caranya? Pasti akan membayangkan apa namanya? Dulu guru saya, guru-guru yang berkesan tadi kan, guru-guru yang berkesan tadi. Guru-guru yang berkesan tadi itu bisa menjadi apa tuh model yang ditiru. Oh cara ininya, cara apanya itu ada. Itu hal berkesan. Jadi triknya itu bisa dengan sendirinya mengalir ya. Jadi pengalaman bukan berarti tidak ada fungsinya, ada ya. Pastilah misalnya ibu sendiri nih waktu pertama kali menjadi guru itu kan di depan kelas keringat dingin pasti, ruangan ber-AC tapi kita merasa kegerahan itu pernah Ibu alami. Tetapi ternyata dengan berjalannya waktu, oh ternyata adakah situasi-situasi tertentu yang membuat kita kembali berkeringat dingin? Ada juga, ada juga. Jadi kuncinya tadi adalah persiapan. Jadi kita mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat matang. Itu dulu. Persiapan apa? Ya tadi, kalau penguasaan kita itu udah bagus, itu udah menjadi modal kita. Gitu. Itu kuncinya. Ya. Baik, itu kira-kira. Novel ya, mudah-mudahan semua jadi guru yang amin. Cukup barangkali ya untuk sore ini. Ada lagi kah kira-kira yang mau bertanya? Cukup ya, udah hampir jam 5 juga ya. Kita tadi mulai belum asar juga ya. Untuk sore ini Bu cukupkan ya. Mohon maaf kuliahnya jadi digeser ke sore, tapi mudah-mudahan ya biar yang puasa nih nggak berasa lama waktunya ya diisi dengan belajar. Oke, minggu depan libur kita ya. Lebaran ya minggu depan ya. Kita ketemu lagi di 1 minggu berikutnya ya. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa kita ketemu lagi? Tanggal 21 ya? Tanggal 21 nanti kita. Tanggal 21 udah mulai tugas kelompoknya ya. Kemarin tugasnya sudah Ibu sampaikan. Kita akan coba diskusi. Jadi dengan tugas kelompok itu Ibu tidak hanya sekedar Anda tahu model itu, tetapi tepat tidak Anda menerapkannya di dalam suatu pembelajaran. Tadi sarannya adalah tujuannya, karakteristik materi, dan karakteristik siswanya. Paling tidak 2 dulu lah, tujuan dan karakteristik materi. Karena untuk karakteristik siswa mungkin Anda kan tidak punya kelas yang siswanya bisa Anda tahu karakteristiknya. Paling tidak dari 2 itu tepat tidak Anda menerapkan model tersebut. Oke, baik itu kira-kira ya teman-teman semua. Kita akhiri pertemuan sore ini. Kita ketemu lagi nanti di tanggal 21. Selamat berlibur, tetap di rumah saja ya, tidak boleh mudik, tidak boleh berkumpul. Salam sehat semua ya. Ibu mohon maaf lahir batin atas semua salah yang pernah dilakukan. Oke, sampai ketemu di tanggal 21. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu pamit ya. Iya Ibu. Terima kasih. UN ya.